setan. Sembuhkan yang sakit oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Amin. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, yes, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Shalom. Mari semua bersama-sama kita nyatakan firman Tuhan. Yes. Bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Yes. Maju, nyatakan kuasanya. Kita usir setan-setan. Sembuhkan yang sakit dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Yes. Bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita usir setan-setan. Sembuhkan yang sakit dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Yes. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala-galanya. Yeay. Seruan panggilan bagi setiap orang-orang percaya. Mari melayani Tuhan, nyatakan firman Tuhan. Yes. Bangkit, bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Yes. Maju, maju, nyatakan firman Tuhan. Usir setan-setan. Sembuhkan yang sakit oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Amin. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, yes, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yeay. Amin. Nama Yesus berkuasa di atas segala-galanya. Setiap musuh-musuh roh-roh jahat yang menyerang orang-orang percaya dihancurkan dalam nama Yesus. Siapa yang mau bangkit katakan firman Tuhan? Saya. Yuk bersama katakan, bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Yes. Bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Yes. Maju, nyatakan firman Tuhan. Kita usir setan. Sembuhkan yang sakit oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Bangkit,
Serukan nama Tuhan Yesus. Layani Tuhan. Maju. Nyatakan firman Tuhan. Kita usir setan-setan. Sembuhkan yang sakit oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Yes, nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Saya melihat saudara bersuka cita, roh kita menyala-nyala. Yeay. Bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Maju, maju, nyatakan firman Tuhan. Kita buat setan-setan gemetar. Nyatakan firman Tuhan, sembuhkan yang sakit oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Yes. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segala-galanya. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus menyelamatkan. Nama Yesus menyembuhkan. Amin. Yeay. Puji Tuhan. Hari ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk melayani Tuhan, nyatakan firman Tuhan. Keluarlah, ingat eklesia kita yang sudah diambil dari gelap, sekarang keluar sebagai pemenang. Bawalah terang, nyatakan firman Tuhan. Di akhir zaman ini banyak jiwa-jiwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Jiwa-jiwa tanpa Tuhan Yesus, mereka tidak mendapatkan pengampunan Bapa. Jiwa-jiwa tanpa pengorbanan Kristus, mereka terhilang dan binasa kekal selama-lamanya. Bible mencatat dan memberikan kita pernyataannya bahwa beritakanlah firman Tuhan, nyatakanlah firman Tuhan, usirlah setan-setan, layanilah Tuhan, dan engkau akan melihat bagaimana pelayanan yang disertai dengan kuasa Tuhan. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kedamaian, tanda-tanda surgawi, keajaiban ilahi menyertai pelayanan setiap orang yang percaya. Yuk kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10. Kita melihat ayat 7 dan ayat yang ke-8. Matius pasal 10 ayat 7 sama ayat yang ke-8. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian, Bapak Ibu terkasih yang mendengar sabda firman surgawi, Injil Yesus Kristus ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah, saya percaya berita firman membawa penghiburan. Yang berdosa, bertobatlah, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dosamu diampuni, hidupmu diperbaharui. Dan yang sakit, ada aliran-aliran kesembuhan.
mengalir dari Tuhan Yesus karena kasih-Nya kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami sakit tubuh. Dipulihkan. 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 Dan usirlah setan-setan dalam nama Yesus. Setan pengganggu, setan yang membuat hidupmu susah dan menderita, yang membuat engkau gelisah, khawatir, cemas, tidak bisa tidur, usir dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkatilah setiap pemirsa dan kami semua yang mendengar sabda firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Matius pasal 10 ayat 7 sampai 8. Di sini sebuah pesan Tuhan Yesus mengutus rasul-rasul. Dan kita membaca hari ini, biarlah menjadi rema bagi setiap pemirsa, pembaca sekalian, bahwa apa yang dicatat dalam firman Tuhan masih terjadi sampai hari ini bagi mereka yang percaya. Amin. Firman Tuhan Matius 10 ayat 7 sampai yang ke-8. Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Wow, ini sebuah pelayanan yang powerful. Mari bersama-sama kita tunaikan tugas kita. Beritakanlah Injil. Apapun karunia, talenta, jawatan yang Tuhan kasih dan saudara jalankan hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan mandatkan. Hendaklah setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena pengorbanan kayu salib, mereka menjadi pemberita Injil. Injil itu apa? Injil adalah kabar baik. Kabar baik apa? Hidupku dulu berdosa, sekarang diampuni dan diselamatkan. Itu Injil. Beritakan kepada setiap orang, dan khusus kita hamba Tuhan yang melayani secara penuh waktu. Beritakanlah Injil bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Jiwa-jiwa binasa tanpa kasih Tuhan Yesus. Namun lewat berita Injil, jiwa-jiwa yang mendengar dan percaya, mereka diselamatkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan, mengampuni, membebaskan, memberi hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan sembuhkanlah orang sakit. Jadi setiap orang percaya bisa berdoa untuk kesembuhan orang sakit. Kita percaya, seperti yang tercatat dalam Bible, dan dari zaman ke zaman, dekade to dekade, sampai hari ini, sampai esok, sampai nanti akhir dunia ini. Doa-doa orang percaya bisa menyembuhkan orang sakit, karena Bible firman Tuhan yang menulis, dan itu berlaku bagi setiap orang yang percaya. Tetapi bagi yang tidak percaya, kita tidak usah berdebat. Pastor Andy, pelayanannya saya sadar pro dan kontra. Tetapi kita tidak bisa meyakinkan betul-betul, memaksakan kehendak bagi orang siapapun dia, orang Kristen kah atau orang belum percaya kah, kita tidak bisa meyakinkan kalau dia sendiri tidak percaya. Katakan saja, semisal pelayanan ini yang pastor doakan semua pasti sembuh. Apa tidak
Orang akan melihat, wah ini ada kekuatan yang lain. Wah, pakai jin kali barangkali. Atau ini kuasa Belzebul atau apa. Kalau semisal yang pastor ini hamba Tuhan, doakan semua sembuh, tetap aja akan ada tuduhan-tuduhan dari orang yang tidak percaya. Sebaliknya, ketika didoakan tidak sembuh atau tidak ada yang sembuh, tentu dari orang yang tidak percaya akan berkata sama. Iya kan, mana kesembuhan? Tuh, tidak sembuh. Jadi SD serba salah. Semua sembuh dicurigain, tidak sembuh ditertawain. Serba salah deh. Oke, maka kita jangan sibuk buang waktu kita untuk mencari pengakuan dari orang yang tidak percaya. Membuat orang percaya bukan tugas saya, bukan tugas kita, hamba Tuhan. Tugas kita adalah memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, dan usir setan-setan yang bikin masalah. Itu tugas kita saja, kita kadang-kadang belum jalankan secara konsisten. Kenapa kita mau terkecoh dengan segala macam perdebatan untuk mencari pengakuan, untuk mencari supaya mereka percaya dari hati mereka yang tidak percaya? Buat apa? Waktu ini adalah hari-hari terakhir. Waktunya sangat singkat. Gunakan waktu kita dengan baik. Dimanapun kita berada, bawalah kabar baik, paling tidak kesaksian. Jangan kumpul-kumpul hanya sekedar hoax, gosip, atau ngomongin orang lain. Waktu tidak banyak. Pergunakanlah waktu yang ada dengan baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Ingat, Bapak Ibu terkasih, bahwa engkau orang percaya sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Itu tercatat juga dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya, dan anak-anaknya diberi kuasa. Saudara orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Engkau punya kuasa untuk usir setan-setan, untuk sembuhkan orang-orang sakit. Dimanapun kita berada, termasuk di masyarakat, di keluarga, kita melayani dengan pelayanan shalom, pelayanan damai sejahtera. Setan itu bikin kacau, setan bikin perpecahan, setan berseteru. Tetapi pelayanan orang-orang percaya, mari sama-sama kita membawa pelayanan shalom. Kalau di rumah tangga, di masyarakat, di lingkungan, di dalam pelayanan Bapak Ibu ada shalom, maka di situ setan tidak bisa mengambil alih situasi dan kondisi. Ini pun diperingatkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Selain yang pertama tadi, pergi beritakan Injil, kasih tahu kerajaan surga pasti datang. Seraya itu di dalam pelayananmu, tanda-tanda ajaib menyertai. Engkau usir setan-setan, jangan kompromi. Setan-setan apa saja yang menghalangi pekerjaan Tuhan, yang mengikat jiwa orang berdosa, usir dalam nama Tuhan Yesus. Dan tumpan tanganlah bagi orang yang sakit. Akan ada aliran-aliran kesembuhan. Dan ini adalah sebuah prinsip kebenaran yang mestinya kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus hidupin. Jadi semisal hari ini pastor akan berkunjung ke satu rumah sakit, kita datang dengan mental sebagai orang percaya, sesuai dengan apa yang kita baca dan berita firman Tuhan kita imani. Kita datang ke satu pelayanan, katakan ketika pastor berkunjung ke rumah sakit, maka di situ kita membawa iman kita, menghidupi iman kita. Dan Bapak Ibu akan terasa waktu engkau masuk ke rumah sakit, waktu engkau turun dari sepeda motor,
turun dari angkot atau turun dari roda 4 mobil, engkau akan merasa itu penyertaan Tuhan nyata. Seperti Pastor Andy ketika melayani seperti ini ataupun tatap muka, itu kita merasakan. Itu dalam bahasa Inggrisnya, presence of the Lord, hadirat dari Tuhan kita menyertai. Ketika hadirat Tuhan menyertai, atau sering juga kita sebut kuasa Tuhan menyertai, kita akan melihat pelayanan kita bukan pelayanan manusia lagi, tapi pelayanan adikodrati. Sehingga jangankan sebelum kita tumpah tangan dan doakan orang sakit, bahkan kita baru datang saja, seperti ada sebuah wave gelombang yang menyertai. Dan di tempat di mana orang percaya yang datang melayani, yang mengerti prinsip iman ini, maka mereka akan melihat bagaimana tempat itu ada hadirat kuasa adikodrati yang Tuhan berkati pelayanannya. Dan di suasana-suasana itulah bergerak kuasa Tuhan, kesembuhan, dan juga pertobatan. Sudah banyak kesaksian, bahkan tampil di videonya dalam momentum ketika Pastor Andy, hamba-hamba Tuhan yang lain, bukan Pastor hamba Tuhan sih, mendoakan orang, tiba-tiba di sebelah kiri teng, sebelah kanan teng, depan belakang teng, menangis di lawat Tuhan. Dan akhirnya doakan, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dosa diampun. Ada pertobatan. Pelayanan dengan iman yang kita praktekkan disertai dengan kuasa adikodrati. Bukan lagi pelayanan seperti manusia biasa yang kita harus debat-debat, kita harus panjang lebar meyakinkan, akhirnya berjam-jam kita dialog, ujung-ujungnya berantem. Pelayanan yang Pastor Andy bawa ini, saya sadar adalah pelayanan yang sangat simple, sederhana, praktis. Ya, barangkali Pastor Andy juga adalah sosok orang yang tidak terlalu bertele-tele. Jadi langsung to the point. Misalnya datang ke rumah sakit, langsung doakan, sudah langsung pulang. Karena saya bukan orang yang suka duduk ngobrol panjang lebar. Kenapa Ki? Oh kodong kamasian nadi. Tidak. Ditambah lagi bahwa hari ini Tuhan masih percaya banyak sekali form doa. Kalau saudara-saudara semisal merindukan ikut kebaktian bersama Pastor Andy ataupun minta pelayanan doa secara tatap muka, itu sudah tersedia hari Minggu pagi jam 8. Di luar hari Minggu pagi jam 8, saudara-saudara lewat setiap pagi Pastor live streaming, atau saudara bisa lewat form doa kita bantu. Ya, jadi sisipkan sedikit informasi ini. Tapi kalau semua kita hamba-hamba Tuhan ya, mau keluar dan menyatakan firman Tuhan, saya percaya kok, bukan hanya sekedar orang-orang tertentu yang Tuhan pakai, tetapi Tuhan rindu memakai semua orang. Termasuk engkau ibu-ibu rumah tangga, termasuk engkau bapak-bapak yang bekerja barangkali sebagai driver kah. Sekarang kan marak pekerjaan driver online, puji Tuhan diberkati. Engkau seorang guru kah? Engkau seorang kuli bangunan kah? Siapapun kita, kalau engkau di dalam hatimu, hidupmu, engkau berikan satu bagian, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengurapi engkau karena berita firman yang kau bawa adalah nama Yesus. Ya udah, itu aja yang Pastor share kepada saudara-saudara.
Dan saya tambahkan satu ayat lagi tentang pelayanan shalom yang Tuhan kasih kepada murid-murid dan juga kita bisa hidupin. Ya, kita maju beberapa ayat dari Matius pasal 10. Kita lihat 2 ayat lagi ya. Ayat 12, ayat 13. Matius pasal 10 ayat 12 sampai ayat 13. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai pelayanan kita semuanya. Matius 10 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Yang pastor ambil ini adalah shalom, salam damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kalian. Jadi pelayanan orang-orang percaya adalah pelayanan pembawa damai sejahtera. Pelayanan shalom. Dimanapun engkau berada, engkau masuk, ucapkan shalom. Pastor juga begitu, saudaraku. Bahkan kalau yang pernah ketemu Pastor Andy, pasti mereka tahu. Ya, seperti menjadi ciri khas Pastor Andy. Bahkan kalau datang ke warung, datang ke tempat makan, ketemu orang banyak lagi ngobrol, mereka Pastor lihat dari jauh, shalom. Iya. Mau melayani orang, masuk ke keluarga, shalom. Masuk ke rumah sakit, shalom. Ketemu orang di jalan, shalom. Orang menyapa di mobil, shalom. Wah, pelayanan damai sejahtera. Jangan ketemu orang, gosip. Jangan ketemu orang, ngomongin kejelekan. Jangan. Shalom. Pelayanan shalom saya percaya efektif, akan diterima oleh orang banyak. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atas mereka. Kalau tidak, kembali jadi ucapkan shalom. Kalau saudara-saudara kita dari yang pastor pernah masuk gereja itu di Manado. Di Manado itu gereja Kaleak. Ya, sampai belajar shalom. Damai di hati. Jadi shalom kita itu turun ke hati. Waduh, pelayanan dengan kuasa Tuhan akan turun ke hati. Kalau hati kita bersuka cita, hati kita gembira, kan itu obat yang manjur. Dan kalau obat yang manjur ada dalam hati orang-orang karena berita shalom, berita Injil, dan doa orang percaya, tidak mustahil di situ banyak pertobatan, jiwa-jiwa disembuhkan, setan-setan pergi. Setan tidak tinggal di hati yang shalom. Setan itu suka tinggal di hati yang luka. Lagunya Betharia Sonata dong. Iya, itu kan lagu lama. Sekarang kita lagu baru. Hati kita adalah hati shalom. Hati shalom, hati yang penuh damai dan sejahtera. Setan tidak tinggal di hati shalom. Maka cek hati Bapak Ibu sekalian. Biarlah shalom memenuhi hati dan pikiran kita semuanya. Puji Tuhan, saya terberkati dengan firman ini. Saya percaya saudara terberkati dengan firman ini. Jadi setan, kita jangan berteman dengan dia. Setan bukan untuk kita komunikasi dan kompromi. Setan itu diusir dalam nama Yesus. Kalau kita percaya, kita terima kuasa, hidupin, setan akan pergi dalam setiap pelayanan orang-orang percaya. Pastor Andy berdoa bagi seluruh pemirsa sekalian. Dalam nama Yesus, setan-setan keluar dari hidup Bapak Ibu sekalian. Pastor Andy mendoakan kesembuhan dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir bagi orang-orang sakit. Dalam nama Yesus, Injil menyelamatkan orang-orang berdosa. Buka hati dan terima Tuhan Yesus. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang bisa menghapus dosa manusia. Di luar itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Shalom bagi Bapak Ibu terkasih. Saat shalom turun di hatimu,
Setan tidak tinggal di hati yang shalom. Shalom bagimu. Maka setiap kegelisahan, ketakutan, psikosomatik, rasa khawatir yang berlebihan, keluar dari hidup Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Yesus. Saya melihat begitu banyak ribuan jiwa-jiwa dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan, diselamatkan, diampuni, dan menerima shalom dari Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak mau menerima kata firman Tuhan, tidak apa-apa. Mereka tidak terima, damai itu kembali kepada kita Bapak Ibu sekalian. Maka jangan pelit-pelit ucapin shalom. Ya enggak juga kayak Pastor Randy sih, memang agak lebay. Shalom. Karena itu mungkin sudah apa ya, ya kebiasaan begitu, dan itu hal yang baik ya. Mungkin kita heboh banget sih, itu kalau Pastor yang datang heboh banget sih, orang lagi ngobrol tiba-tiba, kaget, bakal ada sampai dia, shalom, aduh kaget saya, begitu. Karena saya percaya kehadiran kita, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah pelayanan yang kita bawa dengan semangat. Ya kan? Pastor nggak mau pelayanan shalom, kurang meyakinkan, alias loyo-loyo ki. Shalom. Lalu yang jawab, damai di hati. Amin. Turun di hati Bapak Ibu sekalian. Dan kalau hatinya sudah ada shalom, di situ setan-setan pergi. Sakit-sakit disembuhkan. Karena juga kelemahan tubuh, sakit-sakit itu tinggal di orang yang kering. Ya kan? Semangatnya kering. Kan firman Tuhan pernah berkata, semangat yang kering itu mengeringkan tulang, semangat yang patah membuat lemah. Tulang kering itu berarti bunyi-bunyi tak tok tak tok tak tok. Wah, jangan-jangan nanti engselnya kena, pegel linu, encok, saraf kejepit. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bahkan ketika Pastor melayani di mana saja dalam kesempatan, Pastor pas naik ke misal ke podium gitu, ucapan shalom, itu langsung menjamah orang-orang yang hadir dan mereka bisa langsung ucapkan shalom juga. Dan saya merasakan, kita merasakan ada damai dari Tuhan Yesus dari surga turun di hati setiap kita. Ya, ayo hari ini ucapkan shalom, jangan pelit. Jangan ucapkan shalom hanya hari Minggu pas ke gereja. Ucapkan shalom, 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 shalom. Damai di hati. Dan setan-setan pergi, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan sakit penyakit sembuh dalam tumpangan tangan orang-orang percaya. Tuhan sudah kasih. Tinggal kita mau dengan setia menggunakan apa yang Tuhan kasih, atau kita mau tanam saja menjadi hamba yang jahat. Mari menjadi hamba Tuhan yang setia. Setia dengan firman Tuhan. Meski di dalam kesetiaan kita itu nilainya belum 100, karena nobody perfect in the world. Tidak ada satupun orang yang sempurna di dalam Tuhan. Tapi berangkat dari hati yang mengerti bahwa kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus utus Roh Kudus-Nya kepada setiap orang percaya. Tuhan Yesus kasih kuasa kepada kita yang percaya. Tuhan mau kita menjadi pemberita Injil. Tunaikanlah tugas itu sampai Tuhan menjemput Pastor Andy juga, sampai ku menutup mata di dunia ini dan buka mata di surga. Bagi ini Pastor tambah sedikit ya, saudara-saudara yang di pelayanan Pastor Andy yang sudah disembuhkan Tuhan, puji Tuhan, setialah sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dipulihkan, setia sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum sembuh dan hari ini nonton, puji Tuhan, tetap setia sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang terberkati dan mau membuat pelayanan sendiri, puji Tuhan, kembangkanlah setiap pelayanan ada dengan warna yang Tuhan persiapkan. Aneka ragam itu bukan hanya sekedar kita di dalam
bernegara Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya kita di dalam Indonesia, kita NKRI, tetapi juga kita harus menerima bahwa di dalam pelayanan harus kita menerima namanya aneka ragam pelayanan. Jangan kita dominan merasa paling benar, beda warna dengan kita lantas musuhin, kita tidak mau terima, padahal Tuhan saja tahu 12 murid-murid rasul-rasul itu juga berbeda-beda. Tuhan pakai berbeda-beda, caranya berbeda-beda, temperamennya berbeda-beda, tapi semua dipakai oleh Tuhan. Pemakaian Petrus dan Paulus jauh berbeda, tapi semua dipakai sesuai dengan kapasitas yang dipercayakan masing-masing. Selamat melayani Tuhan, bangkitlah, nyatakanlah firman Tuhan, karena masyarakat di sekitar kita, jiwa-jiwa banyak banget Bapak Ibu sekalian, yang membutuhkan pelayanan yang real, pelayanan yang nyata, pelayanan yang bertindak, pelayanan yang langsung kita sertai dengan aksi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji Tuhan, Pastor doakan tadi, dan sekarang masuklah hari yang baru dengan penuh syukur dan tentu sukacita, dan ada damai sejahtera, shalom menyertai kita, karena kita adalah milik Tuhan Yesus dan kita adalah yang terkasih, yang membawa pelayanan kasih bagi setiap jiwa-jiwa. Pujian ini saudara-saudara kita ulang sekali lagi, dan masuklah hari yang baru dengan penuh semangat. Yeay! Siapa yang setelah dengar renungan mau bangkit lebih lagi? Saya menyatakan firman Tuhan. Yes, amin, amin, amin. Come on, bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Maju, nyatakan firman Tuhan. Kita usir setan, sembuhkan yang sakit dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Shalom, nama Yesus, amin. Kita bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan firman Tuhan. Kita usir setan, sembuhkan yang sakit dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Shalom, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Shalom, damai di hati. Shalom, setan-setan pergi, dia nggak tahan di hati yang damai. Yes, ini kebenaran. Bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Yes, maju, nyatakan firman Tuhan. Kita usir setan, sembuhkan yang sakit oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Shalom, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yang lemah-lemah sekarang mulai duduklah, mulai bangkit dan berkata shalom. Ada kesembuhan mengalir, ada kelepasan mengalir. Setan-setan pergi dari hidupmu yang mengacau hatimu. Shalom, nama Yesus. Yes, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Yeay, amin. Puji Tuhan. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa dalam pelayanan
berikutnya. Amin. Dadah semuanya. Shalom. Damai di hati. Tuhan Yesus memberkati.